Jawab Rocky. Kaisar Dewa. Episode 16. Tingkatan Fajar. Diberkahi dengan peningkatan kondisi fisik serta tenaga Qi yang mumpuni di dalam tubuhnya, Zhang Ruochen dapat dengan mudah membuka jalur aliran Qi ke-7, ke-8, ke-9 dan juga ke-10. Waktu yang ia habiskan saat membuka 5 jalur aliran Qi baru adalah 1 hari. Di mana kelima Qi tersebut memiliki rute sirkulasi yang berbeda-beda di dalam tubuhnya. Namun, ia akhirnya kelelahan setelah mencoba untuk membuka jalur aliran Qi yang ke-11. Waktu yang ia habiskan adalah 12 jam untuk akhirnya benar-benar berhasil membuka 11 jalur aliran Qi. Ia sangat kelelahan. Sekujur tubuhnya dibanjiri oleh keringat. Itu menghabiskan 90% tenaga Qi miliknya. Ketika ia mencoba untuk membuka 11 jalur aliran Qi, tubuhnya hampir tumbang. Sepercik cahaya keluar dari tanda suci miliknya. Boom! Ia telah mencapai tingkatan fajar dari alam kuning. Kapasitas dari wadah Qi miliknya meningkat 10 kali lipat lebih besar. Sekarang, wadah itu setara dengan kolam berukuran 25 meter kotak persegi, di mana hampir sebesar kolam. Tenaga Qi miliknya bergerak cepat menuju ke dalam wadah Qi, membentuk lapisan kabut tipis. Sudah kuduga, ketahanan fisik tubuh ini masih terlalu lemah. Aku harus meningkatkan kekuatan fisik, sebab jalur aliran Qi yang kubuka maksimal hanya 11 di tingkatan fajar dari alam kuning. Jika ksatria lain mengetahui apa yang ada di pikiran Zhang Ruochen, maka mereka akan frustasi dan enggan mempelajari seni bela diri. Terhadap apa yang pernah dicapai, seseorang yang mampu membuka 6 jalur aliran Qi di tingkatan fajar dari alam kuning dapat dikatakan sebagai seseorang yang jenius. Seseorang yang dapat membuka sampai 8 jalur aliran Qi maka ia dikategorikan sebagai jenius yang unggul. Jika seseorang dapat membuka 10 jalur aliran Qi, maka jelas, orang itu akan dijadikan panutan bagi para ksatria lain, yang tentunya akan dipuji-puji ksatria dari tingkatan yang sama. Pangeran ke-7 menjadi cukup terkenal karena ia berhasil membuka 10 jalur aliran Qi di tingkatan fajar dari alam kuning. Ia adalah ksatria yang paling kuat di tingkatan itu dan menjadi pahlawan di seluruh Yunwu Commandery. Maka hal itulah yang membuat jenius lain seolah terlihat biasa-biasa saja. Pangeran ke-7 menjadi seseorang yang pertama dan satu-satunya di Yunwu Commandery yang dapat membuka 10 jalur aliran Qi di tingkatan fajar dari alam kuning selama ratusan tahun. Tentu saja, kini Zhang Ruochen menjadi orang kedua. Lagi pula, aku telah berhasil. Tetapi, setara dengan level manakah kekuatanku sekarang? Zhang Ruochen membersihkan badan dan mengenakan gaun biru sebelum keluar dari kamarnya. Ia bermaksud untuk mencari tempat yang sepi agar ia dapat menguji kekuatannya tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Yunwu Commandery terletak di antara 3 gunung, yakni Gunung Jun, Gunung Raja dan Gunung Kaisar. Selain istana-istana yang dibangun berdekatan satu sama lain, terdapat beberapa taman kota dan lembah sungai. Zhang Ruochen dan ibunya, Selir Lin, bertempat tinggal di Ziyi Side Hall, di mana itu terkenal dengan tempat yang paling dingin. Istana ini sangat jauh dari istana pusat. Di luar Ziyi Side Hall terdapat hutan yang tertutup oleh salju. Setelah melewati hutan, terdapat satu dari 3 gunung yang masuk ke dalam wilayah Yunwu Commandery, yakni Gunung Jun. Setelah mencapai kaki dari Gunung Jun, cukup sulit untuk menemukan seorang pelayan atau orang kasim atau bahkan penjaga keamanan kerajaan. Ini dia. Zhang Ruochen berdiri di tempat itu dan mulai mencoba untuk menguji kekuatannya. Zhang Ruochen menekuk kedua lututnya perlahan. Ia menyiapkan kuda-kuda. Apa yang terjadi kemudian? Zhang Ruochen terlihat seperti seekor gajah yang sedang berdiri anggun menginjak salju. Ia melepaskan kuda-kudanya.
lalu mengambil aba-aba hingga mencetak tanda kaki di salju. Ia berlari semakin jauh dan kencang. Teknik pertama dari pukulan naga dan gajah prajna, yakni langkah gajah. Zhang Ruochen meregangkan kaki, membiarkan otot dan tulangnya mengeras, sebelum akhirnya melepaskan tinju dengan sekuat tenaga di tembok batu. Jeliep. Tembok itu mulai terlihat retak, semakin lama semakin lebar dan dalam. Lalu seketika tembok yang memiliki tinggi 5 meter itu ambruk. Zhang Ruochen mengendurkan kuda-kuda dan berlari mundur untuk menghindari pecahan batu yang jatuh dari tembok. Kekuatan pukulan ini adalah setara dengan kekuatan 8 banteng, kata Zhang Ruochen sambil mengangguk mantap. Untuk para ksatria normal di tingkatan fajar dari alam kuning, kekuatan 4 banteng adalah kekuatan maksimal yang dapat mereka keluarkan. Tetapi ia berhasil melepaskan kekuatan 8 banteng sesaat setelah mencapai tingkatan fajar dari alam kuning. Maka ia sungguh seseorang yang memiliki potensi. Dengan perkembangan kemampuan yang ia kuasai, ia sangat yakin bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih dari para ksatria di tingkatan yang sama. Sekarang, aku akan mencoba teknik pedang. Zhang Ruochen mengeluarkan pedang berkilau dari ruangan di dalam jimat ruang dan waktu. Ia menggenggam pedang itu dan mengisinya dengan tenaga Qi. Hops. Inskripsi pertama seri kekuatan telah aktif. Pedang itu memiliki berat 3 kali lipat, yakni 153 pon. Kemudian, inskripsi kedua seri S juga ia aktifkan. Sebuah kilatan es terlepas dari pedangnya, membuat udara di sekeliling pedang menjadi lebih dingin. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, mengaktifkan 2 inskripsi pada waktu bersamaan adalah batas maksimal kekuatannya. Selama setengah tahun, Zhang Ruochen telah menghabiskan sebagian besar waktu miliknya untuk berlatih keterampilan pedang suci serta pukulan naga dan gajah prajna daripada melatih ketahanan fisiknya. Latihan kemampuan, ketahanan fisik, dan teknik bela diri, ketiganya adalah esensial. Keterampilan pedang suci adalah teknik kelas rendah tingkatan ruh yang memiliki 12 teknik gerakan. Tidak seperti teknik pedang tingkatan manusia, teknik pedang miliknya lebih berguna dan efisien serta memiliki variasi gerakan yang indah. Jika para ksatria dari alam kuning ingin menguasai 12 teknik keterampilan pedang suci maka mereka harus mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk itu. Itu membutuhkan kerja keras selama beberapa bulan bahkan untuk mempelajari gerakan pertamanya saja. Meski untuk seorang Zhang Ruochen yang mana telah menguasai semua teknik itu di kehidupan sebelumnya, itu membutuhkan setengah tahun baginya untuk dapat menguasai 3 teknik pedang. Sekarang pedang berkilau yang memiliki berat 153 pon itu ada di genggaman tangan Zhang Ruochen. Sepertinya pedang itu menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Karena ia dapat dengan mudah menggerakkan pedang itu seperti seolah ia sedang melakukan pemanasan terhadap otot-otot dan tulang di tangannya. Ia sangat lancar melatih kemampuan pedangnya. Itu membuat kepalanya memikirkan sesuatu. Panduan pedang suci. Zhang Ruochen mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan pedang. Beberapa detik kemudian, suara gelegar seperti petir memecah udara. Zhang Ruochen melepaskan energi dari pedangnya. Ia melihat kilatan-kilatan cahaya yang terlempar. Itu adalah semburan pedang. Splash! 7 meter jauhnya, jejak sedalam 3 inci yang ditandai oleh kristal es dari pedang miliknya melubangi tanah. Batu dan rerumputan di sekitarnya hancur oleh karena semburan pedang yang ia lepaskan. Itu terlihat seperti jejak pedang. Pedang plum penghancur. Zhang Ruochen menggerakkan lengan dan mengayunkan pedang miliknya. Pedang berkilau berubah menjadi sinar biru yang mengeluarkan 7 bayangan. Ketujuh bayangan itu terlepas dan menciptakan suara, seolah mereka sedang menusuk-nusuk musuhnya. Suara dari ketujuh bayangan itu terdengar di dinding batu. Cling. Cling. 7 lubang kecil tercipta oleh gesekan bayangan pedang di dinding batu dan menampilkan bentuk bunga plum yang mekar. Pedang plum penghancur.
secara garis besar adalah bukan hanya tentang bunga plum, tetapi kekuatan yang dilepaskan akan mengenai dahi. Saat teknik ini digunakan, 7 lubang kecil akan mengenai dahi musuh, membuatnya terlihat seperti bunga plum yang mekar. Hanya saat seorang ksatria telah menguasai pemahaman pedang untuk kemudian berada pada tingkat pedang pengikut hati maka ia dapat menggunakan pedang plum penghancur. Tingkatan dari pemahaman pedang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, pedang pengikut hati, peleburan hati dan pedang manusia. Zhang Ruochen sekarang berada pada tingkatan pedang pengikut hati yang mana cukup dekat dengan tingkatan peleburan hati dan pedang. Selain panduan pedang suci dan pedang plum penghancur, Zhang Ruochen juga mempelajari satu gerakan teknik pedang untuk pertahanan diri, yakni pedang lonceng suci. Pedang lonceng suci. Zhang Ruochen kembali mengalirkan tenaga qi ke tubuh pedang berkilau. Semburan pedang bergerak cepat. Ia menggunakan teknik pedang itu untuk membimbing bayangan cahaya biru untuk melindungi dirinya. Cahaya bayangan berwarna biru itu berputar dengan sangat cepat hingga menutupi Zhang Ruochen. Pusaran yang berbentuk seperti lonceng itu menjaga Zhang Ruochen dari serangan musuh. Ketika Zhang Ruochen menggunakan gerakan ini, ia dapat menghindari serangan mematikan dari musuh, bahkan jika musuhnya adalah ksatria tingkatan akhir dari alam kuning. Namun, jika musuhnya juga mempelajari teknik pedang pada tingkatan roh, maka mereka tetap dapat mengalahkan Zhang Ruochen dengan mudah. Pemandu pedang suci. Pedang plum penghancur. Pedang lonceng suci. Zhang Ruochen terus melatih 3 teknik itu untuk dapat mencapai peleburan hati dan pedang. Karena ia tahu bahwa untuk mencapai tingkatan itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Zhang Ruochen kembali ke Zi Side Hall setelah tenaga qi miliknya terkuras banyak. Dalam 13 hari, kita akan menyelenggarakan penilaian akhir tahunan. Aku harus terus meningkatkan proses pengolahan kemampuanku. Zhang Ruochen duduk bersila di dalam ruangan jimat ruang dan waktu. Ia menelan pil energi sebelum berlatih lagi. Sebagaimana penilaian akhir tahunan akan segera diselenggarakan, para pangeran dan para putri Yunwu Commandery semakin sibuk berlatih. Setiap dari mereka ingin memberikan yang terbaik dan lolos sebagai pemenang. Hanya para ksatria dari keluarga kerajaan atau keluarga cendekiawan, dan berusia di bawah 20 tahun yang boleh mengikuti penilaian akhir tahunan. Penilaian ini diselenggarakan guna meningkatkan motivasi para ksatria muda sekaligus menandai mereka-mereka yang memiliki potensi. Tahun lalu, Zhang Ruochen dilarang mengikuti penilaian akhir tahunan. Maka yang ia lakukan hanyalah berdiri di acara dan menjadi penonton. Tentu saja, itu adalah hal yang memalukan bagi dirinya dan Selirlin. Tahun ini, semua akan berbeda. Ketika Zhang Ruochen mampu membuat progres, para ksatria lain juga melakukan hal yang sama. Istana Jade semestinya milik Zhang Ruochen dan Selirlin, tetapi sekarang ditempati oleh Pangeran ke-8 dan Selir Xiao. Di ruang tengah Istana Jade, Zhang Ji tertawa kencang. Ahahaha. Akhirnya aku mencapai tingkatan fajar dari alam kuning. Rona puas serta bangga terpancar dari ekspresi Selir Xiao. Bagus sekali, Ji. Dengan kemampuanmu sekarang, meskipun kau belum mampu mengalahkan Pangeran ke-5 atau Pangeran ke-7, ayahmu tentu akan menilai progres dan memberimu hadiah. Zhang Ji mengangguk. Ia benar-benar memahami bahwa dirinya masih terlampau lemah jika dibandingkan dengan 2 saudara laki-lakinya. Pangeran ke-6 telah mencapai puncak tingkatan terbenam dari alam kuning tahun lalu pada penilaian akhir tahunan. Maka bisa dipastikan bahwa ia telah mencapai tingkatan medium untuk saat ini. Seperti halnya Pangeran ke-5. Ia malah lebih kuat. Karena ada yang mengatakan bahwa ia berada di tingkatan akhir. Pangeran ke-8 tersenyum dingin. Tidak masalah. Masih ada satu ksatria yang akan menduduki peringkat terbawah. Dan ia akan membuatku terlihat lebih baik. Apa yang kau maksud Pangeran ke-9? Ia baru saja mendapatkan tanda suci.
Aku meyakini bahwa ia belum juga washing marrow dan breaking out of the channels. Ia tidak akan datang ke penilaian akhir tahunan. Kata selir Xiao. Haha. Ia hadir atau tidak adalah sama saja. Tidak ada yang berubah. Zhang Ji tersenyum. Tetapi senyum itu dingin dan seolah meremehkan. Kaisar Dewa. Episode 17. Komandan Pangeran Yunwu terdengar suara yang berasal dari lapangan istana keluarga Lin. Pedang pembimbing suci. Lin Ningxian yang menggenggam pedang splendor mengayunkan pedang itu naik turun sehingga yang terjadi adalah kilatan aura memercik ke udara dan meninggalkan jejak pedang sejauh 7 meter di permukaan tanah. Terdapat lubang menganga di permukaan tanah dan disebabkan oleh kilatan aura yang keluar dari pedang miliknya. Prok, prok. Suara tepuk tangan dari Lin Fengxian saat berjalan menuju lapangan istana. Ia tersenyum, San Er. Kemampuanmu sebagai petarung pedang sangat memukau. Bahkan kau menguasainya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Itu adalah salah satu teknik kelas rendah pada tahapan Ruh. Dengan kemampuan seperti ini, kau akan dapat menaklukkan segala rintangan dan keluar sebagai juara pada saat penilaian akhir tahunan. Aku telah berlatih teknik pedang pengikut hati. Itu setidaknya menjadi bekal yang baik bagiku untuk mencapai sukses di periode yang singkat ini, respon Lin Ningxian. Lin Fengxian menganggukkan kepala. Di seluruh kota Yunwu terdapat lebih dari 10 kandidat yang memiliki kapasitas dalam menguasai teknik pemahaman pedang. Lalu di atas itu adalah teknik pedang pengikut hati. Mereka semua menguasainya pada usia 20 tahun. Tetapi sekarang kau telah menguasainya pada usia 15 tahun. Masa depanmu sungguh menjanjikan. Lin Ningxian melanjutkan latihan pedangnya sesaat setelah Lin Fengxian meninggalkan lapangan istana seni bela diri. 13 hari berlalu begitu cepat. Maka 13 hari di dalam jimat ruang dan waktu adalah sama dengan 39 hari di dunia luar. Dengan bantuan pil energi, Zhang Ruochen akhirnya mencapai puncak dari tingkatan fajar dari alam kuning. Tenaga Qi miliknya meningkat 10 kali lipat sejak 13 hari yang lalu. Ia telah berhasil menyelesaikan latihannya. Sekali lagi. Sekarang, tinjunya meningkat dan memiliki kekuatan 10 banteng. Jika ia melakukan gerakan pukulan naga dan gajah prajna maka ia mampu menggunakan kekuatan 16 banteng dengan menggunakan teknik yang mempesona. Seorang ksatria normal yang berada pada tingkatan fajar hanya mampu menggunakan kekuatan 4 banteng. Kemudian untuk ksatria yang berada pada tingkatan medium, setidaknya ia dapat menggunakan kekuatan 9 banteng. Dan untuk ksatria di tingkat-tingkatan akhir maka ia dapat menggunakan kekuatan 16 banteng. Meskipun Zhang Ruochen masih berada pada tingkatan fajar, namun ia sudah bisa disejajarkan dengan ksatria di tingkatan akhir. Namun, Zhang Ruochen berhenti berlatih dan tidak ingin melanjutkan pada tingkatan medium. Sebab ia memahami bahwa meski ia telah mencapai tingkatan medium, ia hanya dapat membuka 16 jalur aliran Qi miliknya. Di kehidupan sebelumnya, ia telah membuka 20 jalur aliran Qi pada tingkatan medium. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan fisik. Jika aku kalah sejak pertama kali, bagaimana nanti jika aku harus bertempur kembali dengan permaisuri Qiao? Ketika berjalan keluar dari ruangan, ia melihat Yun yang berdiri di luar pintu. Saudari Yun Er, apakah hari ini adalah penilaian akhir tahunan? Tanya Zhang Ruochen. Betul. Yun menganggukkan kepalanya dengan sedikit khawatir. Yang mulia, Pangeran ke-9, tolong jaga diri baik-baik. Saya dengar Pangeran ke-8 telah mencapai tingkatan akhir dari alam kuning. Jika ia tahu bahwa Anda adalah ksatria lainnya, maka ia akan mencari cara untuk mempermalukan Anda. Jangan khawatirkan aku. Itu tidak masalah bagiku, ucap Zhang Ruochen sambil tersenyum tipis. Ibu juga akan datang ke penilaian akhir tahunan kan? Pasti. Beliau pasti datang.
Tetapi beliau tidak tahu jika Anda akan menghadiri penilaian akhir tahun. Lalu Yun berkata pada dirinya sendiri. Jika saja selir Lin tahu bahwa Zhang Ruochen telah menjadi ksatria, sungguh beliau akan bangga. Yang Mulia Pangeran ke-9, izinkan saya membantu Anda mengenakan jubah boa kerajaan. Setelah itu, Anda bisa pergi menuju lapangan kerajaan di bawah Gunung Raja, ucap Yun. Lalu, Zhang Ruochen melihat Yun membawa sebuah kain perunggu, yang ditumpuk dengan jubah emas dengan 4 kuku raksasa piton, sebuah mahkota, serta sepasang sepatu kilin emas. Di Yunwu Commandery, perbedaan kelas menentukan seperti apa pakaian yang akan mereka kenakan dan setiap orang diwajibkan untuk mematuhi aturan berpakaian yang berlaku. Para pangeran mengenakan jubah boa kerajaan sedangkan para putri mengenakan jubah burung kerajaan. Setelah berlatih dan memurnikan dirinya selama 3 bulan, Zhang Ruochen berubah menjadi seseorang yang baru. Perubahan yang paling mencolok adalah terlihat dari pembawaan serta wibawa yang dipancarkan olehnya. Khas seperti semangat ksatria muda. Penampilannya berubah total seolah ia tampak semakin berwibawa sesaat setelah mengenakan jubah boa kerajaan beserta mahkotanya. Penampilannya berubah seperti Charles jumping over the dragon gate and young eagle transforming into rock. Ini adalah perubahan yang total seperti kucing berubah menjadi harimau atau burung gereja berubah menjadi Garuda. Yang Mulia Pangeran ke-9. Anda terlihat benar-benar lebih menyerupai pangeran yang sesungguhnya daripada pangeran-pangeran lain yang pernah saya lihat. Yun menatap Zhang Ruochen. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba kedua pipinya menjadi merah. Ia tidak dapat menyembunyikan rasa ketertarikannya terhadap wibawa yang dipancarkan oleh Zhang Ruochen. Zhang Ruochen hanya tersenyum. Yun mari kita berangkat ke lapangan kerajaan. Yun menganggukkan kepala. Selir Lin datang lebih awal demi menghormati Yang Agung. Kita harus bergegas agar tidak menjadi bahan perbincangan bagi para selir dan pangeran lain. Lapangan kerajaan dibangun di bawah Gunung Raja. Penilaian akhir tahunan adalah ajang pertemuan bagi para keluarga kerajaan, yang mana itu berdiri setingkat di bawah upacara ibadah. Bahkan Komandan Pangeran Yunwu telah melakukan pemurnian demi menghadiri penilaian akhir tahunan. Sebelum fajar tiba, para pangeran, permaisuri dan selir-selir bergegas menuju lapangan kerajaan guna menyambut Komandan Pangeran Yunwu. Dengan kumis yang baru saja dicukur, Komandan Pangeran Yunwu duduk di posisi paling atas arena seni bela diri. Ia berusia 40 tahun. Ia menatap sekilas para pangeran dan permaisuri seraya tersenyum. Pangeran ke-7 tidak hadir. Sang ratu yang duduk di sebelah Komandan Pangeran Yunwu merespon. Yang Agung, Pangeran ke-7 mengirimkan surat 15 hari lalu yang menginformasikan bahwa ia tidak bisa hadir oleh karena hal yang serius. Di samping itu, sehubungan dengan proses pengolahannya saat ini, itu sungguh tidak mungkin baginya jika harus mendatangi penilaian akhir tahunan. Ketidakhadiran Pangeran ke-7 menurunkan sedikit semangatku pada penilaian akhir tahunan ini, ungkap Komandan Pangeran Yunwu dengan nada sedikit kecewa. Selir Xiao, ibu kandung dari Pangeran ke-8 memberi kabar. Yang Agung, meskipun Pangeran ke-7 tidak hadir, tetapi Pangeran ke-9 akan datang tahun ini. Oh, apakah benar? Pangeran ke-9. Komandan Pangeran Yunwu lalu mengalihkan pandangannya ke Selir Lin. Selir Xiao tersenyum. Pangeran ke-9 telah mendapatkan tanda suci 3 bulan lalu. Sungguh. Haha. Selir Lin, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Komandan Pangeran Yunwu terlihat senang. Lagi pula, Pangeran ke-9 adalah satu-satunya putra darinya yang belum mendapatkan tanda suci. Komandan Pangeran Yunwu sangat bangga sebab ke-9 anaknya telah mendapatkan tanda suci. Selir Lin menggigit bibirnya lalu berbisik. Saya tidak berani mengejutkan Anda, Yang Agung, karena ia baru saja mendapatkannya. Menurutku,
Kabar tentang bahwa ia telah mendapatkan tanda suci adalah sesuatu yang patut dirayakan. Meski jika nanti pencapaiannya di masa depan akan terbatas, ia tetap seorang ksatria dan lebih kuat daripada orang biasa. Di manakah dia? Katakan padanya untuk segera menemuiku, ucap Komandan Pangeran Yunwu. Semua orang telah berkumpul kecuali saudara kesembilan. Ku. Sepertinya ia telah meningkat pesat sejak ia mendapatkan tanda suci. Kita semua harus menunggunya. Pangeran ke-8 tertawa sinis. Pada saat itu, Zhang Ruochen yang mengenakan jubah boa kerajaan sedang menaiki tangga batu dan berkata, "Saudara ke-8ku, apakah itu pantas menggosipkan orang lain di belakang mereka?" Zhang Ruochen memancarkan wibawanya dan berjalan menuju pangeran ke-8 lalu menatapnya tajam. Sambil mengepalkan tinju, pangeran ke-8 menatapnya dengan marah. Berani sekali ia berkata dengan intonasi seperti itu. Ia sungguh tidak tahu diri. Zhang Ruochen mengusap lengan baju dan melangkah maju. Ketika ia melihat Komandan Pangeran Yunwu duduk di atas, seketika ia membungkuk dan berkata, "Tolong terima bentuk penghormatan saya, Yang Mulia." Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhang Ruochen saat memanggil Komandan Pangeran Yunwu, semua yang berada di sana terkejut dengan keberaniannya. Hawa dingin menyelimuti udara. Setiap orang menahan napas mereka masing-masing dan tidak ada yang berani bersuara. "Kau memanggilku Yang Mulia." Komandan Pangeran Yunwu menatapnya tajam. Ratu mendengus dan berkata, "Pangeran ke-9, beraninya kau berbicara seperti itu. Apakah kau ingin menentang ayahmu?" Bruk. Dengan gemetar dan ketakutan, selir Lin seketika berlutut dan secepat mungkin menjelaskan kepada Yang Agung bahwa Chen Er terlalu ceroboh ketika memanggil pangeran dengan sebutan yang salah. "Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah." Dengan mata yang berkilau dan tubuh yang tegap, Zhang Ruochen memecah keheningan. Menjadi ayah adalah kewajiban untuk mengajari putranya. Saya dibesarkan dengan kondisi fisik yang buruk. Silahkan tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebagai seorang ayah, apakah Anda pernah mengajari saya? Apakah Anda pernah membantu saya? Apakah Anda pernah peduli pada saya? Menjadi suami harus memiliki 3 kualitas: rasa syukur, kasih sayang dan moralitas. Tetapi, Yang Mulia, ketika ibu saya dipukuli dengan tongkat gada oleh ratu, apakah Anda pernah mengasihinya? Ibu saya sungguh sangat menderita sejak 3 tahun lalu. Apakah Anda pernah berterima kasih padanya? Pada suatu malam di musim dingin, kami diusir dari istana dan dipindahkan di Side Hall. Apakah Anda memiliki moralitas atau keadilan terhadap kami? Sejak Anda tidak bisa menjadi ayah dan suami yang baik, maka salahkah jika saya memanggil Anda Yang Mulia? Itu adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara seperti itu di depan Komandan Pangeran Yunwu. Gemetar akibat ketakutan. Seluruh pelayan dan orang-orang Kasim berlutut di tanah satu persatu. Komandan Pangeran Yunwu hanya bisa menatap ratu yang duduk di sebelahnya. Ia bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa yang memberi perintah? Siapa yang memindahkan mereka ke Side Hall?" Sang ratu duduk diam. Ia melotot pada Pangeran ke-8 dan selir Xiao. Bruk, bruk. Pangeran ke-8 dan selir Xiao seketika berlutut. Mereka mulai ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin yang mengucur dari dahi mereka. "Itu adalah saya." Suara selir Xiao bergetar. Meskipun sesungguhnya perintah itu datang dari ratu, bagaimana mungkin selir Xiao berani mengungkap apa yang sebenarnya terjadi? Komandan Pangeran Yunwu mendengus dan memastikan, "Hanya kau." Selir Xiao menatap sekilas Pangeran ke-8 yang berada di sampingnya, dan membalas, "Betul, tidak ada orang lain lagi yang terlibat. Hanya saya." "Baiklah. Sebab kau berani menanggungnya seorang diri, aku hanya akan menghukummu. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kau pergi ke Zi Side Hall." Komandan Pangeran Yunwu memerintah.
Ketika mendengar itu, selir Xiao memahami bahwa ia telah dibuang ke istana yang dingin dan akan sulit baginya untuk mengembalikan kedudukannya seperti sedia kala. Lalu ia menjadi limbung dan pingsan. Setelah selir Xiao dibawa pergi, Komandan Pangeran Yunwu berdiri dari tempat duduknya. Ia menatap Zhang Ruochen dan berkata, "Sepertinya kau telah menyelesaikan proses washing marrow dan breaking out of the channel selalu menjadi ksatria sejati. Kau terlihat sangat berbeda sekarang. Baiklah. Karena kau memiliki keberanian dalam mengatakan tentang kebenaran dan keadilan maka aku mengampunimu hari ini. Maukah kau ikut serta pada penilaian akhir tahunan?" Petik 2 titik. Dengan tatapan yang tegas, Zhang Ruochen seolah menunjukkan bahwa dirinya bukan seorang budak apalagi pelayan. Ia berkata santai, "Tentu saja. Oke. Haha. Ini adalah anakku. Kau berani sekali." Komandan Pangeran Yunwu menjadi terkekeh. Dunia ini dibentuk untuk menghormati para ksatria. Yang paling kuat adalah mereka yang mempunyai keinginan kuat, bekerja keras, dan sedikit bersikap congkak, atau tidak gampang menyerah. Jika Zhang Ruochen bersikap lembut dan malu-malu pada pertemuan pertama, maka Komandan Pangeran Yunwu tidak akan menaruh perhatian padanya, meskipun ia telah mendapatkan tanda suci. Sambil berlutut di tanah, Pangeran ke-8 menggenggam tinjunya dan menatap tajam ke arah Zhang Ruochen. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Zhang Ruochen, nikmati itu. Nanti pada saat penilaian akhir tahunan, aku akan membalas dendam padamu dan memberimu pelajaran tentang apa yang namanya ksatria yang kuat." Episode 18. Penilaian akhir tahunan. Selir Lin sangat terkejut ketika Komandan Pangeran Yunwu tidak menghukum Zhang Ruochen yang telah bersikap tidak sopan, dan malah menghukum Selir Xiao. Ia menghembuskan napas lega dan menarik Zhang Ruochen seperti ia memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Apa yang baru saja ia saksikan masih sulit dipercaya oleh Selir Lin. Zhang Ruochen sama sekali tidak menghormati Komandan Pangeran Yunwu dan malah mengkritiknya karena tidak mampu menjadi ayah serta suami yang baik. Ia bertanya pada Zhang Ruochen, "Chen Er, apakah kau telah menjadi ksatria yang sesungguhnya? Katakan yang sejujurnya." Ia tidak ingin lagi membiarkan ibunya tidak mengerti apa-apa. Maka ia mengangguk, "Ya. Aku telah menyelesaikan proses pengolahan dan aku baru saja menjadi seorang ksatria." Selir Lin khawatir terhadap Zhang Ruochen. "Seperti yang kau katakan, kau baru saja menjadi seorang ksatria. Bagaimana jika sesuatu terjadi selama penilaian akhir tahunan? Kau belum memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi itu." "Bu, meskipun aku tidak pernah ikut serta dalam penilaian akhir tahunan, itu bukan berarti aku tidak mampu. Jangan khawatirkan aku, Bu. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik sampai batas kemampuanku." Zhang Ruochen dapat memahami Selir Lin yang mengkhawatirkan dia. Itu karena Selir Lin tidak mengerti tentang kemampuan Zhang Ruochen di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, Zhang Ruochen merasa optimis dan siap untuk penilaian akhir tahunan. Para ksatria yang berada di bawah umur 20 secara eksklusif dipersilahkan untuk bergabung pada penilaian akhir tahunan. Komandan Pangeran Yunwu memiliki total 9 putra dan 13 putri. Pangeran ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 berada di bawah umur 20. Kecuali Pangeran ke-7, yang sekarang sedang tidak berada di kota Yunwu. Maka sisa pangeran lain akan mendatangi penilaian akhir tahunan. Selain para pangeran dan permaisuri, para kerabat dari keluarga kerajaan juga memiliki 3 kandidat ksatria tangguh yang akan mengikuti penilaian akhir tahunan. Salah satunya adalah keluarga Lin.
Para kerabat satu persatu datang dan membuat barisan di lapangan kerajaan hingga membentuk keselarasan. Beberapa dari mereka memiliki peran penting di kota Yunwu seperti para ksatria seni bela diri dari alam bumi, para tuan tanah, dan pemimpin keluarga terhormat lainnya. Mereka semua diundang untuk datang pada penilaian akhir tahunan yang diselenggarakan di lapangan kerajaan. Seorang wanita cantik dan menawan, Qin Ya juga diundang ke acara penilaian. Mo Hanlin berada di belakangnya. Nyonya, keluarga kerajaan mengirimkan undangan ke Paviliun Kingxuan setiap tahun. Dan Anda tidak pernah datang. Mengapa tahun ini Anda datang kemari? Saya tidak mengerti. Meski saat itu sedang musim salju, Qin Ya datang mengenakan gaun mekar merah seperti yang digunakan pada saat musim panas. Ia memperlihatkan lengannya yang putih dan tulang dadanya yang sensual. Ada senyum syarat makna dan mata Qin Ya. Bibirnya merah dan berkilau. Ia merespon Mo Hanlin. Jika kau bertemu seseorang yang mampu membuatmu tertarik, maka tentu, kau ingin mencari tahu tentangnya. Mo Hanlin terkejut dan bertanya, maksud Anda adalah pangeran ke-9. Haha. Kau pikir ada seseorang lain yang lebih menarik dari dia? Qin Ya merespon dengan tersenyum. Setelah Zhang Ruochen mengunjungi Paviliun Kingxuan 2 bulan yang lalu, Qin Ya mengirimkan seorang mata-mata untuk mengintainya. Apa yang mengejutkan di mata Qin Ya bukan karena Zhang Ruochen menunjukkan keinginan yang kuat untuk menjadi hebat, tetapi karena ia belum mendapatkan tanda suci 16 tahun terakhir. Lebih-lebih, ia sama seperti lelaki pada umumnya yang harus beristirahat di ranjang karena menderita penyakit. Qin Ya juga mengerti tentang diskriminasi yang diterima oleh Selir Lin dan Zhang Ruochen di lingkungan keluarga kerajaan. Qin Ya juga mengerti perihal konflik yang terjadi antara Selir Lin dan keluarganya. Maka lelaki muda ini, di mana ia sama sekali tidak memiliki kekuasaan di lingkungan keluarga, telah menghabiskan 100.000 koin perak untuk membeli pil dalam jumlah besar serta pedang suci bela diri di Paviliun Kingxuan. Qin Ya penasaran dari mana Zhang Ruochen mendapatkan koin perak sebanyak itu. Meski dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, Qin Ya belum mengerti apa-apa yang disembunyikan oleh Zhang Ruochen. Orang-orang lain mungkin tidak menyadari, tetapi menurut pandangan Qin Ya, Pangeran ke-9 yang selalu diremehkan orang-orang adalah sesungguhnya orang yang sangat misterius. Terlepas dari rasa penasarannya, Qin Ya ingin mendatangi penilaian akhir tahunan dan melihat berapa banyak rahasia yang disimpan oleh Zhang Ruochen. Dengan pil-pil dan pedang yang telah ia beli dari Paviliun Kingxuan, Qin Ya meyakini bahwa acara penilaian akan memperlihatkan sosok asli dari Zhang Ruochen. Nyonya Qin, aku tidak menyangka bahwa Anda akhirnya datang ke lapangan kerajaan. Apa yang membawa Anda kemari? Lin Fengxian mengambil inisiatif untuk menyapa Qin Ya yang mengenakan gaun merah, di mana sebelumnya Qin Ya terlihat mencolok dari kejauhan. Sepertinya Lin Fengxian ingin mengambil hati Qin Ya. Di mata Lin Fengxian, Qin Ya adalah sama misteriusnya dengan Zhang Ruochen. Lin Fengxian hanya pernah melihat Qin Ya sekali, maka mereka bukan teman baik. Namun, saat mengetahui bahwa Qin Ya mengontrol berbagai macam sumber daya keuangan di kota Yunwu, maka dapat dikatakan bahwa Qin Ya memiliki pengaruh yang kuat di kota Yunwu. Ada rumor yang mengatakan bahwa 5 dari 10 pekerja di pasar bela diri bekerja untuk dirinya. Itu semua menjelaskan bagaimana akhirnya ia memiliki kekuasaan terhadap sumber daya keuangan. Qin Ya selalu menjadi seseorang yang misterius. Tidak ada seorang pun yang bisa membaca pikirannya. Meski seorang pemimpin dari keluarga terhormat pun tetap kesulitan jika ingin bertemu dengan dirinya. Lin Fengxian tidak peduli seberapa misteriusnya Qin Ya, karena hanya pengaruh terhadap keuanganlah yang membuatnya tertarik. Ia percaya bahwa jika mereka bisa menjadi teman baik, maka itu akan menjadi keuntungan yang besar bagi keluarga Lin. Qin Ya yang akhirnya mendatangi lapangan istana. Ia menatap Lin Fengxian. Lalu alisnya terangkat.
Permisi, apakah saya mengenal Anda yang mulia? Mo Hanlin yang berdiri di samping Qin Ya berbisik. Nyonya, ia adalah Lin Fengxian, pemimpin keluarga Lin. Keluarga Lin. Oh baiklah, itu menarik sekali. Qin Ya mengedipkan mata dan memberi senyum yang elegan. Ia berkata, Anda adalah pemimpin keluarga Lin. Tolong maafkan ketidaksopanan saya. Lin Fengxian tidak menyangka bahwa Qin Ya akan bersikap seperti itu. Ia merespon dengan tersenyum. Ya. Saya ingin berbicara dengan Anda 2 tahun yang lalu saat membeli pil di paviliun King Xuan. Namun sayangnya, saat itu tampak sepertinya Anda sedang buru-buru. Saya hanya bisa melihat Anda dari kejauhan. Anda semakin cantik setelah 2 tahun, Nyonya. 2 tahun lalu, Qin Ya mencoba untuk mengingat. Tetapi, ia sungguh tidak mengingat apa-apa. Namun senyum yang ia kembangkan tidak pernah gagal dalam memecah suasana canggung. Qin Ya melihat para ksatria dari keluarga Lin, dan matanya terpaku pada Lin Ningxian. Jika saya tidak salah, ia adalah putri kedua dari keluarga Lin. Sungguh gadis yang cantik. Oh, saya menjadi malu saat ini. Lin Ningxian berdiri di belakang ayahnya dan mengenakan gaun putih salju. Rambut bergelombang di tubuhnya. Ia benar-benar menawan. Kecantikan yang natural khas gadis muda. Namun, itu menjadi tidak adil jika membandingkan kecantikan miliknya dengan Qin Ya, di mana ia tetap nyonya seksi dan mempesona dari paviliun King Xuan. Semua orang dapat berkata bahwa mereka masing-masing memiliki karisma yang unik. Nyonya Qin, suatu kehormatan Anda mengenal putri saya. Lin Fengxian sedikit terkejut bahwa Qin Ya mengenal putrinya. Tentu saja, Qin Ya tidak benar-benar mengenal Lin Ningxian. Namun, saat Qin Ya sedang menginvestigasi Zhang Ruochen, ia menemukan bahwa Lin Ningxian adalah seseorang yang paling memiliki pengaruh dalam kehidupan Zhang Ruochen. Oleh karena itu, nama Lin Ningxian, ia simpan di dalam kepala. Qin Ya tersenyum dan mengeluarkan kata. 1 dari 4 wanita tercantik di Yunwu Commandery. Tentu saya pernah mendengar namanya. Bahkan seorang pangeran ke-9 pun mengejar-ngejar Ningxian. Saya bertaruh banyak wanita-wanita lain yang akan iri padanya. Seorang ksatria muda dari keluarga Lin mendengus. Itu hanya hayalan pangeran ke-9. Ningxian terlalu tinggi untuknya. Meski jika ia berlatih sampai 1000 tahun, ia tidak akan pernah menyusul tingkatan yang telah dicapai oleh Ningxian. Ksatria lain dari keluarga Lin yang kira-kira berusia 17 tahun tertawa dan menimpali. Setelah penilaian akhir tahunan, Ningxian akan bertunangan dengan pangeran ke-7. Pangeran ke-9 telah memalukan dirinya sendiri. Menginginkan Ningxian adalah tindakan yang bodoh. 2 ksatria yang baru saja menghina pangeran ke-9 adalah Lin Tianwu dan Lin Chengwu. Lin Ningxian, Lin Chengwu, dan Lin Tianwu adalah 3 kandidat tangguh yang dipilih oleh keluarga Lin untuk berpartisipasi dalam penilaian akhir tahunan. Sepertinya keluarga Lin sangat yakin terhadap kapabilitas dari 3 kesatrianya. Namun, Qin Ya masih belum mengerti mengapa mereka semua begitu kejam terhadap Zhang Ruochen. Qin Ya mengusap dagunya lembut seolah ia menemukan beberapa rahasia di balik percakapan. Oh, Ningxian akan bertunangan dengan pangeran ke-7. Selamat. Ini adalah kabar gembira untuk keluarga Lin. Aku menduga bahwa setiap wanita di kota Yunwu pasti akan cemburu dengan Ningxian saat tanggal pertunangan mereka diumumkan. Lin Ningxian tampak malu-malu. Qin Ya dapat melihat betapa gembira dan bahagianya pancaran mata Lin Ningxian. Lagi pula, bertunangan dengan pangeran ke-7 tidak diragukan lagi bahwa itu adalah mimpi kebanyakan wanita di Yunwu Commandery. Lin Ningxian tinggal selangkah lagi menuju mimpinya. Ada 2 bagian dalam penilaian akhir tahunan, tes pengetahuan dan penilaian seni bela diri. Namun tes pengetahuan hanyalah formalitas. Terpenting adalah penilaian seni bela diri. Meski seorang ksatria mendapat peringkat pertama dalam tes pengetahuan,
maka ia hanya akan mendapatkan apresiasi. Di sisi lain, jika seorang ksatria mendapat peringkat 1 pada penilaian seni bela diri maka mereka akan kaya dan mendapat hadiah berharga dari keluarga kerajaan. Penilaian seni bela diri dimulai. Ronde pertama penilaian seni bela diri adalah kekuatan fisik. Di dalam arena seni bela diri, terdapat beberapa batu hitam dengan berbagai macam jenis ukuran. Batu-batu itu dikategorikan dalam 10 level. Batu yang paling ringan memiliki berat 100 kg dengan diameter 30 cm. Batu yang paling besar memiliki berat 1000 kg dengan diameter 3 meter. Para ksatria secara bergantian menunjukkan level kekuatan mereka berdasarkan umur, mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Ksatria pertama yang melangkah menuju arena seni bela diri adalah Zhang Yulin, putri muda komandan dari keluarga kerajaan. Ia masih berusia 6 tahun. Ia bahkan hanya setinggi 1 meter. Putri Zhang Yulin menuju ke batu hitam yang berukuran paling kecil. Tenaga chi miliknya mulai mengaliri tubuh melalui jalur aliran chi. Ia meletakkan kedua tangannya di masing-masing tepi batu. Sepertinya itu terlalu berat untuk seorang gadis yang berusia 6 tahun. Namun Zhang Yulin mampu mengangkat 100 kg batu. Buk! Dengan sekuat tenaga ia lemparkan batu. Lalu batu itu terlempar sejauh 1 meter. Putri muda komandan terlihat sedikit kecewa dengan hasil yang ia capai pada kesempatan pertama. Tetapi ia mulai melanjutkan dan bersiap untuk kesempatan kedua. Batu kedua memiliki berat 200 kg. Setelah beberapa saat, hasilnya sudah dapat diketahui bahwa itu adalah batas maksimal kekuatan dari putri muda komandan. Ia tidak mampu mengangkat batu itu sekeras apapun ia telah mencobanya. Ia merasa cukup, dan akhirnya menyerah. Meskipun putri muda komandan gagal pada kesempatan kedua, performa yang ia tunjukkan dapat menghadirkan decak kagum dari para penonton di lapangan kerajaan. Mereka mulai berbisik. Putri mendapat tanda suci ketika ia berusia 4 tahun. Dan ia telah mampu mengangkat 100 kg batu. Ia sungguh menakjubkan. Aku bisa memastikan bahwa putri kecil ini adalah favorit dari para dewa. Komandan Pangeran Yunwu, yang duduk paling atas di lapangan kerajaan juga memberikan anggukan sebagai bentuk apresiasi. Itu tidak bisa diragukan lagi bahwa ia sangat bangga menemukan satu lagi jenius dari para anak-anaknya. Kemudian, putri ke-10 dan ke-11, yang masih berumur 14 dan 10 tahun, juga ikut serta dalam penilaian. Mereka mencoba ronde pertama. Proses pengolahan putri ke-10 telah berada di tingkatan menengah dari alam kuning. Ia sangat yakin dan hanya melewati batu yang berukuran 100 kg. Untuk kemudian melangkah dan mengangkat batu seberat 200 kg. Seperti yang diketahui, ia melemparkannya sejauh 7 meter. Kemudian, ia mencoba mengangkat batu berukuran 300 kg. Sayang sekali. Ia tidak dapat mengangkatnya lalu menyerah. Putri ke-11 berada di tingkatan menengah dari alam kuning. Sama halnya dengan putri ke-10. Ia juga melempar batu berukuran 200 kg dan berhasil mencapai jarak sejauh 6 meter. Putri ke-11 adalah 4 tahun lebih muda daripada putri ke-10. Maka performa yang ia tampilkan cukup luar biasa. Ketiga putri masih berusia di bawah 14 dan mampu menyelesaikan ronde pertama dari penilaian. Batu terberat yang berhasil mereka angkat adalah 200 kg. Dalam segi kekuatan, batu-batu itu sepertinya masih terlalu berat untuk ukuran putri. Selanjutnya adalah pertarungan yang sesungguhnya. Itu adalah pertandingan antar para jenius. Di usia 15 tahun, Lin Ningxian adalah penantang termuda, tidak termasuk 3 ksatria putri sebelumnya. Oleh karena itu, ia adalah jenius selanjutnya yang akan memasuki arena seni bela diri. Ia melewati semua batu-batu dan menuju pada batu nomor 10. Batu nomor 10 memiliki berat 1,000 kek dan diameter selebar 3 meter.
Ayo. Lin Ningxian mulai memproduksi tenaga qi di dalam tubuhnya. Ia menggenggam batu yang sangat besar itu, di mana batu itu lebih besar dari tubuhnya. Dengan satu tangan, ia mampu mengangkat batu itu. Orang-orang sulit mempercayai bahwa tubuh yang ramping seperti Lin Ningxian mampu mengangkat batu seberat 1,000 kek hanya dengan satu tangan. Ia masih berusia 15. Para penonton terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lin Ningxian menyentilkan jarinya dan melempar batu yang besar itu dari tangannya. Batu itu terlempar sejauh 15 meter dan mencetak lubang besar di tanah. Apa yang ia lakukan tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang sebelumnya. Lin Ningxian sedikit terkejut dengan antusiasme yang ditampilkan oleh penonton. Oh Tuhan, ini gila. Ia adalah seorang jenius dari keluarga Lin. Wanita muda ini memiliki tubuh ramping yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan seorang pria. Tetapi ia mampu mengangkat 1,000 kek batu dengan hanya menggunakan satu tangan. Wow. Aku tidak sabar untuk melihat ia berada pada proses pengolahan tingkat berapa. Orang-orang mulai membicarakannya. Komandan Pangeran Yunwu yang duduk di kursi paling tinggi lapangan kerajaan merasa terkejut sama seperti orang-orang. Dari keluarga mana wanita jenius ini? Aku yakin talenta wanita ini tidak jauh berbeda dengan putri ke-9. Ratu menjadi sangat terhibur dengan performa Lin Ningxian. Ia tampak senang. Yang mulia, ia adalah putri dari pemimpin keluarga Lin. Ia tampak senang. Yang mulia, ia adalah putri dari pemimpin keluarga Lin. Namanya adalah Lin Ningxian. Aku juga berpikir bahwa ia sangat luar biasa dan berencana untuk mengatur pernikahan antara dirinya dan pangeran ketujuh kita. Bagaimana menurut Anda? Kaisar merespon. Oh, aku suka wanita muda ini. Dan menurutku, talenta serta latar belakang keluarganya cukup cocok dengan anak kita. Alis Komandan Pangeran Yunwu berkerut ketika mengalihkan pandangan pada Zhang Ruochen, yang berdiri di ujung arena seni bela diri. Aku ingat Ningxian dan Ruochen adalah sepupu dan juga kekasih masa kecil. Aku telah mendiskusikan pernikahan mereka. Sayangnya, apa yang terjadi 3 tahun lalu memaksa kita untuk menghentikan pembicaraan itu sementara waktu. Ratu menyeringai. Yang mulia. Dengan talenta yang ia miliki, bagaimana mungkin ia masih mencintai pangeran ke-9? Lagi pula, mereka sudah tidak cocok satu sama lain. Kesenjangan antara mereka berdua semakin lama semakin kentara. Dengan talenta yang dimiliki Lin Ningxian, ia akan sangat bahagia menjadi seorang selir dari pangeran ke-7. Keluarga Lin tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh pangeran ke-7. Lagi pula, keluarga Lin akan mendapat banyak keuntungan jikalau Ningxian menikah dengan seorang pangeran. Komandan Pangeran Yunwu menyadari itu dan seketika mengangguk. Ia tersadar bahwa talenta yang dimiliki Pangeran ke-9 belum cukup kuat jika dibandingkan dengan Lin Ningxian. Dalam dunia bela diri, seorang laki-laki harus lebih kuat daripada wanita mereka. Jika saja konsep itu terbalik, maka seorang wanita akan memiliki status yang lebih tinggi daripada lelakinya. Apalagi sampai-sampai tertinggal jauh. Maka itu bukan sesuatu yang ideal untuk keduanya. Episode 19. Kejutan sekarang adalah giliran Zhang Ruochen untuk menguji kekuatannya di arena seni bela diri. Hati-hati, Ruochen. Kau tahu di sana terdapat banyak batu-batu besar. Pangeran ke-8 memperingatkannya sambil menyeringai. Di pinggir lapangan kerajaan, seorang ksatria tertawa. Pangeran ke-9. Oh Tuhan, ia memalukan dirinya sendiri. Ia tidak akan bisa mengangkat batu-batu itu. Yang paling kecil adalah berukuran 100 kilogram. Ia bahkan belum juga mencuci sumsum atau membersihkan saluran qi. 3 bulan terlalu singkat.
Komandan muda Putri Yulin mampu mengangkat batu meski ia berusia 6 tahun. Tetapi lihatlah Pangeran ke-9. Ia berusia 16 saat ini. Dan ia tidak akan mampu melakukan itu. Sungguh memalukan. Bisakah ia pergi dan bersembunyi? Seharusnya ia tidak perlu ikut serta dalam penilaian akhir tahunan. Zhang Ruochen benar-benar fokus pada dirinya sendiri. Ia mengacuhkan penilaian buruk orang lain dan berjalan menuju arena seni bela diri dengan santai, namun waspada. Saat berjalan masuk, ia bertemu dengan Lin Ningxian yang baru saja kembali. Mereka saling menatap satu sama lain. Mereka hanya berjarak 5 langkah lagi. Lin Ningxian menatap Zhang Ruochen dari dekat. Ia menggelengkan kepalanya. Saudara sepupu, seharusnya kau tidak perlu ikut serta pada penilaian akhir tahunan. Bahkan jika kau telah berhasil mencuci sumsum dan membersihkan saluran, itu cukup mustahil bagimu untuk dapat mengangkat batu besar di sana. Kau tahu, ini bukan hanya tentangmu, tapi juga ibu dan seluruh keluarga kerajaan. Mengapa? Mengapa kau datang ke sini? Zhang Ruochen mengerutkan dahi. Ia menatap Lin Ningxian. Sepupu Ningxian, aku mengakui bahwa kau benar-benar luar biasa dan bertalenta. Namun, itu bukan berarti kau boleh menghina yang lain. Lin Ningxian sedikit kecewa. Bisakah kau mendengarkan aku? Hiduplah seperti orang normal. Kau tidak perlu melakukan pengolahan dan menjadi ksatria, karena itu sungguh tidak cocok untukmu. Ia mencoba membujuk Zhang Ruochen untuk berhenti karena mereka banyak menghabiskan waktu bersama tahun-tahun lalu. Masa-masa indah di masa lalu telah membuatnya ingin membantu Zhang Ruochen saat ini. Ia sungguh keras kepala. Dia pikir dirinya siapa? Lin Ningxian tidak menemukan cara lain untuk menggambarkan tentang Zhang Ruochen yang sekarang, selain hanya dia adalah seorang bocah bodoh dan keras kepala. Baiklah. Jaga dirimu, Ruochen. Dengan mengangkat pandangannya, Lin Ningxian berjalan keluar arena seni bela diri. Mereka berpapasan dan menuju arah yang berlawanan. Pada momen ketika Lin Ningxian telah meninggalkan area, ia dikelilingi oleh banyak ksatria muda. Para ksatria muda ini mengagumi dan menyanjung dirinya. Mereka memperlakukan wanita itu seperti perhiasan. Itu karena ia masih berusia 15 tahun dan mampu mengangkat batu yang memiliki berat 1000 kilogram. Lebih-lebih, ia dapat melemparkan batu itu sejauh 15 meter. Sebagian banyak ksatria yang lebih tua saja belum tentu mampu melakukan itu. Lebih jauh, ia adalah sosok yang elegan dan juga cantik. Sebagai satu dari 4 gadis tercantik di Yunwu Commandery, ia memang ditakdirkan untuk dicintai banyak orang seperti anak kesayangan dewa. Selamat, Pemimpin Lin. Kita baru saja menyaksikan kelahiran jenius lainnya, Ningxian. Kita tidak akan bisa menemukan jenius muda lainnya di kota Yunwu yang memiliki talenta seperti dia. Ungkap seorang ksatria terkenal seni bela diri dari kota Yunwu. Pemimpin klan Wang tersenyum. Aku telah mendengar bahwa Ningxian dan Pangeran ke-7 akan bertunangan. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Ujian lain diberikan untuk Lin Fengxian, sehingga membuat pemimpin keluarga Lin itu menjadi sangat bangga. Tentu saja, mata-mata penonton tertuju pada Zhang Ruochen yang berada di arena seni bela diri. Mereka menunggu momen di mana Zhang Ruochen akan mempermalukan dirinya sendiri. Para keluarga yang memiliki kedekatan dengan keluarga kerajaan merasa tidak asing dengan nama pangeran ini. Ia terkenal karena memiliki kondisi yang buruk pada fisik juga kesehatannya. Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-9 memiliki gen yang sama dari komandan pangeran. Tetapi mereka sangat berbeda satu sama lain. Pangeran ke-7 dipandang sebagai seorang yang jenius di mata orang-orang. Ia juga adalah pahlawan kota Yunwu. Kebalikannya, Zhang Ruochen adalah seorang pecundang di mata orang-orang. Mereka sama sekali tidak bisa mengandalkan dia. Tidak diragukan lagi.
Zhang Ruochen yang hari ini ikut serta dalam penilaian akhir tahunan tidak lain adalah semacam dagelan. Namun, ada satu pengecualian. Qin Ya. Ia duduk di tribun lapangan kerajaan. Ketika melihat Zhang Ruochen memasuki arena seni bela diri, ia melebarkan matanya yang cantik itu, seolah tidak ingin melewatkan pertunjukan. Itu menakjubkan. Sekarang kejutkan aku, Ruochen. Sebuah senyum mengembang dari bibirnya. Semua orang melihat Zhang Ruochen berjalan menuju tumpukan batu pertama. Seketika, orang-orang yang berada di luar arena seni bela diri tertawa terbahak-bahak. Ia sudah berusia 16 dan memilih batu pertama, di mana itu adalah batu yang paling ringan untuk menguji kemampuannya. Apakah ada yang lebih lucu dari dia? Zhang Ji, pangeran ke-8 yang seolah menatapnya dengan remeh. Para pangeran dan putri lainnya pun berada pada suasana canggung. Di kepala mereka, Zhang Ruochen mempermalukan seluruh keluarga kerajaan, termasuk juga mereka. Namun yang mengejutkan adalah Zhang Ruochen tidak berhenti di batu pertama. Ia berjalan menuju batu kedua, lalu ketiga. Apa yang ia lakukan? Orang-orang menjadi bingung. Zhang Ruochen tidak berhenti sampai akhirnya tiba di batu nomor 10. Apa? Apa yang akan ia lakukan terhadap batu nomor 10? Ia sudah gila. Dari yang aku dengar ia baru mendapatkan tanda suci 3 bulan lalu. Zhang Ji mendengus. Lalu mengomentarinya. Dasar idiot. Bagaimana mungkin ia mampu mengangkat batu berukuran 1000 kilogram? Meski jika ia berlatih selama 30 tahun, ia tidak akan bisa melakukannya. Lin Ningxian juga menatap Zhang Ruochen. Lalu, ia menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Sekarang semua mata tertuju pada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menendangkan kakinya ke tanah dan menyalurkan tenaga qi miliknya. Hentakan qi, yang disebabkan oleh tenaga qi dialirkan ke tanah. Terkena hentakan qi, batu besar itu seketika terlempar ke atas setinggi 1 meter. Zhang Ruochen mengambil batu itu dengan mudah. Ia seperti sedang mengangkat kapas atau satu ember air. Batu ini memiliki diameter sebesar 3 meter. Namun ia hanya menggunakan 5 jari dan menggenggam itu seperti sedang memegang piring. Ia dengan mudah mengangkat batu itu sampai melewati kepala. Melihat apa yang terjadi, seluruh orang-orang yang berada di lapangan kerajaan terdiam dan tidak ada satupun desah nafas yang terdengar. Zhang Ruochen masih berdiri tegap seperti tombak. Meskipun ia sedang mengangkat batu yang berukuran cukup besar, ekspresinya terlihat sangat santai. Ia seperti tidak mengeluarkan kekuatan sama sekali. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Zhang Ji tampak pucat dan bibirnya bergetar. Tidak hanya Zhang Ji, tetapi para pangeran dan putri-putri lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin Zhang Ruochen bisa berubah drastis seperti itu. Kepala orang-orang juga berisi pertanyaan yang sama terlebih setelah Zhang Ruochen memukul bagian bawah batu dan membuat batu itu terlempar ke atas. Jelek. Batu yang sangat besar itu terlempar ke atas setinggi 5 meter. Setelahnya, batu itu mengarah ke tanah dengan kencang. Dengan adanya gelombang kejut yang mengitari batu, mestinya saat batu itu menyentuh tanah maka kerusakan yang diciptakan teramat besar karena tekanan berasal dari batu seberat 1000 kilogram. Tetapi Zhang Ruochen menangkapnya lagi. Kemudian, ia secara perlahan meletakkan batu itu ke tempatnya yang semula. Bruk. Orang-orang yang ada di lapangan kerajaan seketika menjadi sibuk dan saling berbisik. Orang-orang tidak percaya terhadap apa yang baru saja mereka lihat. Tidak terbantahkan bahwa kekuatan yang ia tampilkan benar-benar lebih unggul daripada Lin Ningxian. Ia berusia 16 tahun dan baru saja mendapatkan tanda suci 3 bulan lalu. Itu adalah sebuah misteri dan tidak ada seorang pun yang bisa memecahkannya. Namun, apa yang dilakukan oleh Zhang Ruochen adalah semua nyata dan mereka baru saja melihatnya. Episode 20. Ronde kedua penilaian. Kekuatan dia,
Bagaimana mungkin? Lin Ningxian menggigit bibir bawahnya sambil menatap Zhang Ruochen. Ia sungguh tidak percaya terhadap apa yang baru saja ia lihat. Lin Ningxian sama sekali tidak percaya terhadap apa yang ia lihat. Ia tidak bisa percaya betapa kuatnya Zhang Ruochen setelah menghabiskan 3 bulan untuk latihan. Sebagian besar ksatria bisa mengerti seberapa kuatnya Zhang Ruochen. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui tingkatan berapakah pengolahan yang ia miliki. Pertama, ketika Zhang Ruochen menghentakkan kakinya ke tanah, ia mampu melempar batu sebesar 1000 kilogram ke udara. Ini bukan hanya tentang kekuatan memantulkan benda. Secara spesifik, Zhang Ruochen menyalurkan tenaga qi dari dalam tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam tanah. Kemudian, tenaga qi miliknya berubah menjadi gelombang kejut yang sanggup melemparkan batu di depannya. Oleh karena terkena gelombang kejut yang berasal dari tenaga qi milik Zhang Ruochen, batu itu terangkat sampai 1 meter tingginya. Jika hanya menilai dari bagaimana cara Zhang Ruochen memantulkan batu tersebut, bahkan ksatria penyelesaian dari alam kuning pun belum tentu mampu mengejutkan batu seberat 1,000 kek dan akhirnya terlempar setinggi 1 meter. Penguasaan Zhang Ruochen terhadap tenaga qi benar-benar detail dan menyeluruh. Tidak diragukan lagi bahwa ia telah mengejutkan sebagian besar ksatria tangguh yang ada di lapangan kerajaan. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu saat membandingkan kekuatan miliknya dengan apa yang ditunjukkan oleh Zhang Ruochen. Mengejutkan batu berukuran 1000 kilogram dari tanah sudah cukup sulit. Apalagi menangkap batu yang dilemparkan ke udara setinggi 5 meter dengan tanpa terjadi kerusakan sama sekali adalah bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ksatria dari alam kuning. Oleh karena Zhang Ruochen berhasil mengatur tenaga qi miliknya dan mengubahnya menjadi gelombang kejut yang disalurkan di batu itu, maka tingkat kerusakan yang mungkin tercipta akibat tekanan dari batu besar itu dapat dikendalikan dengan baik. Itulah yang menjadi alasan mengapa Zhang Ruochen mampu menangkap batu yang jatuh itu dengan mudah. Hanya ksatria seni bela diri yang cukup tangguh yang mampu mengidentifikasi teknik yang dilakukan oleh Zhang Ruochen. Sebab beberapa ksatria seni bela diri yang berada di tingkatan yang lebih tinggi mampu menemukan alasan di balik kekuatan dan penampilan Zhang Ruochen. Mereka tentu saja sangat terkejut dan menemukan bahwa Zhang Ruochen benar-benar tangguh. Penguasaan Pangeran ke-9 terhadap tenaga qi miliknya adalah lebih baik daripada para ksatria yang berada di alam hitam. Para penonton mulai membandingkan kekuatan Zhang Ruochen dengan para ksatria di tingkatan yang lebih tinggi. Seorang jenius seni bela diri telah bangkit. Lalu Zhang Ruochen keluar dari arena seni bela diri. Ketika ia melewati Lin Ningxian, Lin menatapnya dan berkata, "Kau benar-benar pandai menyembunyikan tingkat pengolahanmu. Apa kau ingin menghinaku? Kukatakan padamu, kekuatan seseorang dapat meningkat dengan cepat karena ia menggunakan sumber daya. Namun, jika hanya meningkatkan kekuatan, itu tidak menjamin bahwa kau akan menang ketika bertarung dengan ksatria yang sesungguhnya. Penilaian akhir tahunan baru saja dimulai. Kau akan melihat perbedaan yang jelas antara kita nanti." Lin Ningxian menambahkan. Tetapi, Lin Ningxian tidak dapat mengelak bahwa Zhang Ruochen memang sangat brilian dalam mengolah dan menguasai tenaga qi. Lantas, ia berpikir bahwa Zhang Ruochen hanya beruntung karena mampu mengolah dan menguasai tenaga qi dengan baik oleh sebab ia menggunakan sumber daya latihan. Faktanya, meski seorang ksatria biasa menggunakan pil, di situ terdapat kemungkinan bahwa ia akan menjadi cukup kuat. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Ningxian. Ia memilih mengacuhkannya dan berjalan menuju selir Lin. "Bu, aku berhasil," ungkap Zhang Ruochen. Berdiri di antara para selir-seli lain, penglihatan mata selir Lin menjadi samar-samar seolah ada kilatan cahaya yang baru saja mengenainya. Tubuhnya bergetar saat mencoba mengeluarkan suara, "Chen Er. Apa kau Chen Er-ku?" Selir Lin memeluk Zhang Ruochen erat-erat. Ia mulai menangis.
Ia telah menunggu begitu lama untuk dapat melihat Zhang Ruochen menjadi seseorang ksatria. Selir Lin berpikir bahwa Zhang Ruochen tidak akan pernah menjadi seorang ksatria. Ia tidak percaya bahwa hari ini Zhang Ruochen menunjukkan yang sebaliknya. Zhang Ruochen bukan saja seorang ksatria. Ia adalah ksatria muda yang tangguh. Ia berhasil membuat para penonton yang berada di lapangan kerajaan tercengang dan tidak seorang pun dari mereka yang berani menghinanya. Tidak lagi. Tidak sejak ia menunjukkan apa yang ia bisa capai. Selir Lin hanya menginginkan sesuatu yang sederhana, dipandang sejajar dan sikap adil. Bagi para selir, pelayan wanita dan para orang-orang Kasim yang menyaksikan Zhang Ruochen yang dahulunya adalah seorang pecundang. Sekarang ia berubah menjadi ksatria muda yang tangguh. Mereka akan mengingat itu baik-baik di kepala. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati jika berbicara mengenai Selir Lin demi keselamatan diri kita sendiri. Ya. Komandan Pangeran Yunwu seketika berdiri, menatap Zhang Ruochen dengan bangga. Anak kesembilanku. Aku sangat bangga akhirnya kau berhasil. Tidak ada kata telat untuk belajar. Apapun hasil yang kau dapat pada penilaian akhir tahunan, keluarga kerajaan akan tetap menggelar pesta selama 3 hari untuk merayakan keberhasilan proses pengolahanmu. Ruochen, sini nak. Aku ingin melihatmu dari dekat. Chen Er, ayo. Cepat kau temui ayahmu. Ucap Selir Lin sambil menangis. Selir Lin menghapus air matanya. Ia menggandeng tangan Zhang Ruochen dan berjalan menuju Komandan Pangeran Yunwu. Selamat siang, Yang Paling Mulia. Selir Lin dan Zhang Ruochen berkata bersamaan. Komandan Pangeran Yunwu melihat lekat-lekat Zhang Ruochen dan bertanya, aku menebak bahwa tingkat pengolahanmu berada di tingkatan fajar dari alam kuning. Selama ronde pertama penilaian, Zhang Ruochen benar-benar mendemonstrasikan kekuatannya. Tentu saja ia tidak dapat menyembunyikan tingkat pengolahannya di mata Komandan Pangeran Yunwu. Zhang Ruochen merespon. Benar sekali, Rajaku. Proses tingkat pengolahan dari titik nol dan sekarang berada pada tingkatan fajar dari alam kuning. Kau berhasil mencapai itu dalam 3 bulan adalah bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para ksatria lain. Ruochen, apa yang kau lakukan 3 bulan terakhir? Apa kau mendapat sesuatu yang spesial baru-baru ini? Tanya Komandan Pangeran Yunwu. Zhang Ruochen menjawab dengan sopan. Yang Paling Mulia, saya memang mendapatkan sesuatu yang spesial. Namun itu adalah rahasia yang saya miliki. Saya harus menjaga rahasia ini dan tidak membocorkannya kepada siapapun. Ratu menjadi kesal dengan respon Zhang Ruochen. Ia berteriak, beraninya kau. Yang Paling Mulia adalah ayah kandungmu. Rahasia apa yang ingin kau sembunyikan dari ayahmu? Komandan Pangeran Yunwu menengahi mereka dengan mengangkat tangannya. Itu membuat Ratu berhenti berbicara. Kemudian, ia menatap Zhang Ruochen dan mengapresiasinya. Setiap ksatria memiliki rahasianya sendiri dalam melakukan pengolahan. Jika kau tidak ingin mengatakan tentang itu, aku tidak akan memaksamu. Cukup bekerja lebih keras untuk penilaian akhir tahunan di tahun-tahun mendatang. Aku akan sangat senang menanti progres darimu. Selanjutnya yang berada di dalam arena seni bela diri adalah Putri ke-9 Komandan. Putri ke-9 Komandan, Zhang Yuxi, memiliki perawakan yang tinggi. Seorang gadis berkulit cerah. Ia benar-benar memiliki pembawaan diri yang elegan. Ia lebih tua 1 hari daripada Zhang Ruochen. Ia memiliki talenta seni bela diri dan kecantikan yang hampir sama dengan Lin Ningxian. Zhang Yuxi adalah salah satu dari 4 yang tercantuk di Yunwu Commandery. Ia dan Lin Ningxian dipanggil sebagai 2 gadis tercantuk di kota Yunwu. Putri ke-9 Komandan berada di depan batu nomor 10. Ia mengangkat dan melemparnya sejauh 13 meter. Sepertinya, kekuatan milikinya adalah lebih lemah daripada Lin Ningxian, di mana Lin Ningxian sanggup melempar batu nomor 10 2 meter lebih jauh.
Zhang Yuxi mengerutkan dahi dan keluar dari arena seni bela diri. Ia berdiri di samping Zhang Ruochen dengan senyum yang khas. Saudara ke-9. Berhati-hatilah denganku jika kita sedang berburu di Gunung Raja. Aku adalah salah satu lawanmu. Sebagaimana Zhang Ruochen dan Zhang Yuxi berada pada kisaran umur yang sama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama semasa muda. Setelah Zhang Yuxi mendapatkan tanda suci, ia harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri dan hubungan mereka menjadi renggang. Tidak lagi cukup dekat dengan sebelumnya. Zhang Ruochen merasa lebih asing terhadap Zhang Yuxi saat ini. Karena Zhang Ruochen yang sekarang adalah berasal dari kehidupan sebelumnya. Ia tidak memiliki ingatan apa-apa tentang Zhang Yuxi. Maka ia tidak banyak berkata-kata dan hanya mengangguk sebagai respon dari ucapan Zhang Yuxi. Ksatria selanjutnya yang melangkah masuk ke arena seni bela diri adalah Pangeran ke-8, Zhang Ji. Semenjak Pangeran ke-8 telah berada di tingkatan Fajar, ia merasa bahwa dirinya akan dengan mudah mengalahkan Zhang Ruochen dan dapat membuat Komandan Pangeran Yunwu menjadi bangga pada penilaian akhir tahunan. Apa yang terjadi adalah performa yang ditunjukkan oleh Zhang Ruochen begitu memukau dan itu membuat nyali Zhang Ji mendadak ciut. Zhang Ji berada di bawah tekanan dan mulai mencuci otaknya sendiri. Aku harus mengangkat batu nomor 10. Zhang Ruochen adalah pecundang. Jika ia bisa melakukannya, maka aku pun demikian. Pangeran ke-8 Zhang Ji baru saja mencapai tingkatan fajar dari alam kuning dan tidak menyangka bahwa ia harus mengangkat batu nomor 10. Namun, ia tidak boleh sampai kalah dengan Zhang Ruochen. Maka, mengalahkan Zhang Ruochen adalah motivasinya dan ia sungguh-sungguh ingin mengangkat batu berukuran 1000 kg itu. Ayolah. Pangeran ke-8 mulai menggenggam batu yang berukuran besar. Setiap otot-otot di tubuhnya terlihat keluar dan batu besar itu mulai terangkat perlahan. Akhirnya batu itu terangkat setinggi setengah meter. Namun ia terpleset lalu batu yang ada di genggamannya lepas. Dan, bruk. Tumpukan batu itu jatuh mengenai kaki Zhang Ji. Oh. Kakiku. Tolong. Tolong bantu. Pangeran ke-8 berteriak seperti seseorang yang hendak mati. Batu yang terjatuh itu membuat kaki Zhang Ji retak. Ia menyeringai sambil menahan rasa sakit. Ia terjatuh seperti babi mati di tengah-tengah arena seni bela diri. Apa yang ia dapatkan tidak seperti apa yang ia rencanakan sebelumnya. Dua penjaga keamanan berlari ke dalam arena seni bela diri. Lalu memindahkan batu besar itu dan menggendong Zhang Ji untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya, ada beberapa ksatria muda yang memasuki arena seni bela diri. Para ksatria itu semuanya berusia di atas 16 tahun. Mereka adalah para jenius yang dipilihkan untuk mewakili keluarga cendekia lainnya. Sebagian besar dari mereka dapat dengan mudah mengangkat 1000 kg batu. Dari beberapa ksatria, ada 3 yang paling tangguh. Ketiga dari mereka telah mencapai tingkatan akhir dari alam kuning dan dapat melempar batu nomor 10 sejauh 20 meter. Pangeran ke-5, yang berusia 19 tahun dan berada di tingkatan akhir dari alam kuning dapat mengangkat 1000 kg batu dan melemparnya sejauh 20 meter. Pemuda berusia 17 tahun, Situ Linjiang adalah ksatria termuda dari keluarga Situ. Ia juga mencapai tingkatan akhir dari alam kuning dan dapat melempar batu nomor 10 3 meter lebih jauh daripada pangeran ke-5. Sue Kai, berusia 19 tahun, adalah cucu dari menteri. Ia juga mencapai tingkatan akhir dari alam kuning. Ia satu-satunya yang mencetak rekor dan melempar batu itu 24 meter jauhnya. Selain Zhang Ruochen, Lin Ningxian dan putri ke-9 Komandan Zhang Yuxi. Performa dari 3 ksatria ini sangat memukau di ronde pertama penilaian kekuatan fisik. Selanjutnya, itu adalah ronde kedua penilaian. Berburu di Gunung Raja.
Hanya para ksatria yang mampu mengangkat batu nomor 10 yang lolos pada tahap selanjutnya yakni ronde kedua penilaian. Ada sekitar 43 ksatria yang mampu mengangkat batu nomor 10 di ronde pertama. Para penjaga membawa 43 kuda-kuda bertanduk ke dalam lapangan kerajaan. Setiap kuda-kuda itu terlihat seperti anak gajah. Mereka menggunakan armor berwarna perak dengan tanduk seperti unicorn. Di punggung kuda-kuda bertanduk itu terdapat panah berukuran 1 meter dengan 5 anak patah petir. Seorang menteri berdiri di atas batu dan mengumumkan dengan keras. Kalian semua telah menunjukkan kemampuan masing-masing saat mengangkat batu seberat 1000 kilogram. Sekarang kalian telah dipercaya mampu untuk bertarung melawan binatang buas level 1. Tetapi, kekuatan binatang buas level 1 adalah lebih tangguh daripada yang pernah kalian bayangkan. Lebih-lebih, kecepatan mereka adalah sama kencangnya dengan petir. Dengan kemampuan kalian, kalian tidak akan mampu membunuh seekor binatang buas dengan menggunakan teknik seni bela diri. Maka, kami memberikan 5 anak panah petir. Dengan menggunakan itu, kalian akan mampu melumpuhkan dan membunuh binatang buas. Setiap dari kalian akan diberikan 5 anak panah. Semakin banyak binatang buas yang dibunuh, dan semakin kuat binatang buas yang kalian bunuh, maka semakin tinggi pula hasil yang akan kalian dapatkan. Hanya para ksatria yang mampu membunuh binatang buas yang dapat melanjutkan ke ronde ketiga, kompetisi seni bela diri. Gunung Raja adalah sangat berbahaya di mana itu bisa saja menghilangkan nyawamu. Jika kau bertemu dengan seekor binatang buas level 2, tolong hindari dan lari. Menteri mencoba memperingatkan. Berburu di Gunung Raja dimulai. Lin Ningxian duduk di atas kuda bertanduk dan menunjukkan postur tubuh yang elegan saat kuda itu mulai bergerak. Sepupuku, aku mengaku bahwa hasil dari penilaian kekuatanku sangat buruk. Sekarang adalah giliranku menunjukkan yang sesungguhnya. Aku berharap kau dapat menjadi lawan yang sepadan di ronde kedua ini. Kia. Lin Ningxian menarik tali yang terikat pada kuda bertanduk miliknya. Seketika itu mengagetkan kuda hingga akhirnya kuda itu berlari menuju Gunung Raja. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.